Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam kesempatan ini saya akan membuat review sebuah buku. Tetapi sebelum mereview sebuah buku, maka perkenankan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Rasidah. Saya adalah guru kelas di SD Islam Terpadu Ukhuwah 2. Nah, buku yang akan saya review adalah Good Parenting. Buku Good Parenting ini salah satu buku koleksi pribadi saya di rumah yang saya beli di tahun 2020 dan merupakan cetakan kedua. Buku Good Parenting ini salah satu buku yang bisa kita jadikan sebagai solusi bagaimana cara yang benar, tepat mendidik anak dalam Islam. Buku ini simple, aplikatif, dan solutif. Buku Good Parenting ini ditulis oleh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, kemudian diterbitkan oleh PQS Sumber Ilmu. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Selain sebagai perhiasan hidup di dunia dan cahaya mata, Al-Quran menyebutkan bahwa anak juga sebuah amanah dan ujian bagi kedua orang tua. Tentu saja, amanah ini harus ditunaikan dengan baik. Jika tidak, anak yang tadinya menjadi cahaya mata orang tua bisa berubah menjadi ujian atau fitnah yang akan menyempitkan hati dan kehidupan orang tuanya. Adapun realita pada zaman ini, banyak orang tua yang tidak memahami cara menjaga amanah Allah tersebut. Banyak orang tua yang melakukan kesalahan-kesalahan fatal dalam mendidik anak mereka. Hasilnya, kesalahan-kesalahan tersebut pun cepat atau lambat menjadi bumerang bagi mereka. Nah, itulah salah satu hal yang melatar belakangi penulis untuk mempersembahkan cara benar dan tepat mendidik anak dalam Islam. Selain itu, buku ini juga menyebutkan beberapa contoh pendidikan kaum salaf yang telah berhasil mencetak orang-orang besar umat ini. Sebenarnya buku ini adalah gabungan dari 3 penulis tentang pendidikan anak dalam Islam, yaitu karya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, Syekh Wahid bin Abdussalam Bali, dan Syekh Abu Ammar Muhammad Al-Masiri. Jadi buku ini diramu ketiganya menjadi sebuah karya yang dengan sistematika tersendiri. Harapannya para pembaca bisa mengambil manfaat terbaik dan berkenan untuk tema yang diangkat ini. Semoga dengan tulisan ini, dengan buku ini bisa menjadi amal soleh bagi kita semua. Semoga tulisan bermanfaat bagi para pembaca dan bisa dijadikan sebagai satu pedoman dalam mendidik anak secara Islami. Tulisan ini bisa ikut berperan dalam kebangkitan peradaban Islam dan kaum muslimin. Segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan, petunjuk, dan ampunan kepada Allah. Kita juga berlindung kepada Allah dari segala keburukan diri dan amal kita. Siapa yang diberi petunjuk olehnya, tiada yang bisa menyesatkannya. Akan tetapi, siapa yang disesatkan olehnya, tiada yang mampu memberinya petunjuk. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." At-Tahrim ayat 6. Rasulullah bersabda, seperti disebutkan dalam kitab Sahihain, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban
atas siapa yang ia pimpin. Berbuat baik dan gigih mendidik anak adalah penunaian amanah. Mengabaikan dan melalaikan hak-hak anak adalah tipuan dan pengkhianatan. Ketika Anda mendidik anak, artinya Anda mendidik anak Anda untuk mengabdi agama Allah. Anda harus tahu bahwa manfaat mendidik anak akan memberikan kebaikan kepada Anda di dunia dan akhirat. Di dunia ini, Anda mendapatkan anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan taat dalam kebajikan. Adapun di akhirat, Rasulullah menuturkan sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, apabila seorang hamba meninggal di dunia, terputuslah amalnya kecuali 3 hal: sedekah yang pahalanya terus mengalir, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak soleh yang mendoakan. Tulisan ini dipersembahkan untuk para ayah bunda dan harapan semoga bermanfaat menjadi sebab dalam membenahi anak-anak. Sesungguhnya Dia yang maha berkuasa akan hal itu. Ada 7 bab pembahasan dalam buku ini. Nah, mari kita bersama-sama bahas satu persatu bab pada buku ini. Pada bab 1 ini membahas tentang kesalahan dalam mendidik anak. Perlu kita ketahui, anak adalah nikmat sekaligus ujian, ya kan? Nah, kesalahan dalam mendidik anak ini tidak hanya terjadi di saat anak-anak atau saat dewasa, tetapi dari awal kelahiran pun kita sudah kadang memiliki kesalahan yang tidak kita ketahui. Misalnya, pemberian nama pada anak. Pemberian nama pada anak ini sangatlah penting ternyata, karena nama untuk anak itu adalah doa untuknya. Jadi sepatutnya kita sebagai orang tua hendaknya memberikan nama anak yang baik, yang sesuai dengan syariat Islam. Setelah pada masa kelahiran dan balita menuju masa kanak-kanak. Di masa kanak-kanak itu adalah pentingnya peran orang tua untuk membimbing anak-anak dan meminta anak-anak untuk memilah dan memilih teman-temannya. Kata kunci dalam pendidikan anak adalah memilihkan teman dan lingkungan yang baik untuk anak. Apabila lingkungan yang kurang baik akan berpengaruh juga untuk anak-anak. Setelah masa anak-anak, ada pula masa remaja. Di sini kita perlu hati-hati karena anak memasuki usia balik dan dia mulai mengetahui hal-hal yang dari lingkungannya, apakah itu lingkungan yang baik ataupun tidak. Setelah masa remaja menuju masa dewasa. Kemudian di masa dewasa ini jangan sampai kita menjadi orang tua yang egois, misalnya menunda-nunda pernikahan anak, kemudian memaksakan menikah dengan calon yang tidak dikehendaki dan lain sebagainya. Selanjutnya pada bab 2 yaitu membahas tentang bekal-bekal mendidik anak. Ada beberapa asas dalam pendidikan Islam. Yang pertama adalah pendidikan imam. Pendidikan imam ini adalah mengikat anak dengan prinsip-prinsip syariat sejak ia mulai bersinggungan dengan asas-asas imam, melatih dan mengajarkan prinsip-prinsip tersebut. Kemudian pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak adalah salah satu pendidikan yang penting karena pendidikan akhlak adalah serangkaian prinsip-prinsip akhlak dan perilaku yang harus diterima anak dan sebagai pembiasaan yang baik. Kemudian pendidikan pikiran. Banyak sekali pemikiran yang menyebar, ada yang baik dan ada pula yang buruk. Ada yang membangun dan ada pula yang merusak. Ada yang benar dan ada yang batil. Kemudian pendidikan jasmani. Nah, jasad adalah kendaraan yang membawa rohani dalam perjalanan menuju Allah. Jadi perlu kita membimbing anak-anak kita untuk selalu sehat. Karena seperti kata pepatah, sehat itu mahal. Nah, selanjutnya bab yang ketiga adalah langkah dan cara mendidik anak. Nah, menurut Rasulullah ada 4 tahap mendidik anak mengikuti sunnahnya. Mulai dari kelahiran sampai usia 6 tahun. Hendaklah kita banyak bergurau,
membelai dan memanjakan mereka dengan penuh kasih sayang. Jangan sesekali memukul mereka bila melakukan kesalahan. Kemudian di usia 7-14 tahun, hendaklah kita mendidik mereka mendengar arahan, disiplin, dan beri tanggung jawab. Didik mereka tentang sholat, puasa, dan ibadah. Kemudian di usia 15-21 tahun, hendaklah kita mendidik dengan cara berkawan, bertukar pendapat, dan hormati pendapat mereka, selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian di usia dewasa 21 tahun ke atas, hendaklah ibu bapak memberikan mereka kebebasan bertindak selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ibu atau bapak hanya perlu bertindak sebagai penasihat agar segala tindakan mereka terkawal. Bab selanjutnya adalah bab keempat, peran orang tua dalam mendidik anak. Peran orang tua dalam pendidikan anak. Cara yang paling agung dalam mendidik anak adalah anak-anak mendapati orang tua menjadi teladan mereka dalam ketakwaan, istiqomah, dan kesalehan. Karena anak cenderung melihat orang tua sebagai contoh terbaik, lalu meniru perilaku dan tingkah lakunya. Ketika anak melihat orang tuanya jujur, ia akan tumbuh dewasa sebagai orang jujur. Jika ia melihat orang tua berdusta, maka ia akan tumbuh dewasa sebagai pendusta. Bab selanjutnya adalah beberapa cerita tentang nasihat orang tua kepada guru. Kaum muslimin generasi pertama memilih guru yang terbaik dari sisi ilmu, berakhlak mulia, dan memiliki metode pendidikan terbaik untuk anak-anak mereka. Kemudian di bab 7 ada beberapa cerita tentang ibunda para ulama dan pemimpin. Semoga dari buku Good Parenting ini kita sebagai orang tua ataupun calon orang tua bisa menerapkan bagaimana parenting untuk anak-anak kita dengan secara islami, mengarahkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan juga akan menjadi penerus bangsa dan peradaban Islam di muka bumi. Terima kasih. Demikian review buku dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.